budaya kita hari ini adalah budaya korupsi. Itu sudah menjadi budaya kita gitu loh. Karena hingga hari ini tanpa malu-malu melakukan korupsi, tanpa malu-malu dengan cengengesan muncul korupsi, muncul dengan korupsinya. Ini kan suatu keanehan. Kan brengseknya gini loh. Udah jelas-jelas dia itu pelaku korupsi dan pernah jadi tahanan, malah dijadikan staf ahli. Itu kayak kasus yang kemarin di Kemensos. Ya. Koruptor jadikan staf ahli, kan gila. Belum lagi tanpa malu-malu pejabat kita, kayak misalnya nih menteri nih, contoh nih Sri Mulyani, kita sebut namanya menteri, ya. Dia seorang menteri tapi tanpa malu-malu merangkap 30 jabatan. Ya. Katanya nggak digaji tapi dikasih honor, sama aja. Iya deh. Jadi gini, logika gaji, honor atau apapun namanya berganti upah dan lain-lain. Lah ini kan sama bentuk-bentuk pembayaran gitu loh. Dan tanpa malu-malu, berarti bukankah rangkap jabatan itu satu bentuk korupsi? Yaitu minimal korupsi waktu. Karena apa? Waktu dia untuk mengurusi satu bidang pekerjaan itu terbengkalai. Ya juga tidak sesuai dengan undang-undang. Dan ini malah dibiarkan. Inilah brengseknya sampai 30. Berarti kalau 30 dalam sebulan 30 hari tiap hari dia terima gaji. Jika saja anggap dia nggak terima upeti sana sini berdasarkan honornya saja, ya. Dalam satu jabatan dia digaji 50 juta. Honornya 50 juta. Yang satu digaji, yang menteri digaji. Nah, yang 50, yang 30 lagi itu honor. Honornya aja 50 juta. Kali 30. Karena ini kan bentuk-bentuk koruptif, dilegalkan negara. Yang dibiarkan. Inilah maka kita bilang, inilah negara yang sudah dikuasai oleh para birokrat korup. Berarti selama ini yang menuding bahwa hanya Luhut yang merangkap jabatan banyak, ternyata sekarang terbuka Sri Mulyani juga. Sri Mulyani rangkap jabatan. Belum lagi Erlangga juga. Belum lagi Erlangga. Ada semua rata-rata menteri ini rangkap jabatan. Belum lagi staf-staf di kementerian yang rangkap jabatan jadi komisaris. Iya. Belum lagi kayak apa yang jadi komisaris apa itu bank apa PPATK atau apa gitu, lupa gua. Yang jadi komisaris di sebuah bank. Iya. Kan ini kan bentuk-bentuk koruptif yang dibiarkan. Ya mungkin juga karena undang-undang KPK udah dilemahkan kan. Di satu sisi lagi, karena gini, apa sih yang mau kita percaya lagi di aparat penegak hukum? Apa sih yang mau kita percaya lagi? Contoh kasusnya kejaksaan tanpa malu-malu menawarkan damai, itu yang dipukul itu. Iya. Ditawarkan damai secara keluarga segala macam. Sementara aparat penegak hukum satu sisi lagi kepolisian sudah on fire membongkar kasus ini, membawa ke kejaksaan, dilimpahkan, tapi ditawarkan untuk perdamaian. Ini kan bentuk-bentuk kekonyolan dengan tanda kutip restorasi justice. Yang tanda kutip. Restorasi justice hanya berlaku bagi mereka anak-anak pejabat, bagi mereka yang punya uang, tapi nggak punya uang ya tetap aja dihukum. Bahkan dikriminalisasi kalau di anti rejim. Itu makanya. Ini kayak Gus Nur tuh yang dikasih restorasi justice karena nggak jelas. Sampai sidang terakhir nggak ada yang ngaku ijazah palsu tuh. Makanya bisa membuktikan. Makanya ijazahnya asli. Ya itu dia gitu loh. Inilah lucunya negeri kita. Anehnya negeri kita ketika dikuasai oleh segelintir orang. Segelintir orang yang tanpa malu-malu memperkaya diri. Kayak ini baru ini seorang pegawai rendahan di kantor pajak. Di kantor pajak apa ya, di bea cukai atau apa gitu loh. Ya. 4 tahun yang lalu hartanya 100-an juta. Sekarang 90-an miliar. Berarti ribuan persen kenaikannya. Hati-hati loh, nanti dibilang cemburu. Kita nggak cemburu, bodoh amat kita mau dibilang cemburu. Kita bisa bilang karena kita membayar pajak mereka kok, kita yang menggaji mereka kok. Berarti benar lah kata meme itu ya, ada meme saya baca. Meme itu bahwa negara semakin suram ketika dikuasai oleh para maling. Iya, benar. Ini benar, meme itu benar. Itulah sekali. Permasalahannya hari ini adalah rakyat itu hanya masih mau menggerutu saja. Rakyat itu masih hanya mau menyindir-nyindir saja, tapi tidak berani melawan secara totalitas.
Tidak semua persoalan bisa diselesaikan di media sosial. Benar. Jadi no justice, no viral, No viral, no justice. Tidak semua kasus. Kalau kita berangkat pada revolusi Tunisia, revolusi Mesir, ketika itu viral di media-media sosial, masyarakatnya pada satu memviralkan, menggerakkan media sosial, tapi mereka mempraktekkannya di lapangan, melakukan mobilisasi dan melakukan pelumpuhan, sehingga tumbanglah penguasa pada masa itu. Itu revolusi dari media sosial menjadi revolusi, jadi kegiatan nyata. Nah, kalau kita sudah berani mengkritik-kritik di media sosial, ayo kawan-kawan, kita atur waktu, kita buat tanggalnya, kita buat waktunya. Kapan kita melakukan mogok total? Seluruh rakyat Indonesia keluar melakukan mogok total. Kita penuhi, kita kepung tuh Istana Negara, kita kepung tuh DPR RI, kita tunjukkan bahwasannya suara rakyat harus didengar. Itu kita tunjukkan. Hari ini masih banyak maunya doang, tapi kurang mau bergerak, mager katanya, malas gerak. Malas gerak. Apalagi nih ada nih pimpinan Serikat Buruh nih. Iya. Oh, yang mengaku pemilik partai buruh. Oh gitu, aduh. Mengatakan jika Perpu nomor 2 itu disahkan, kita akan melakukan mogok nasional. Hello, itu udah disahkan, kapan kau mogoknya, bos? Kapan mogoknya? Perpu sudah disahkan. Jangan cuma nanti mogoknya kayak tahun lalu. Akhir tahun kita mogok, ya udah sama aja liburan. Atau nanti kita melakukan mogok akhir puasa, kita mogok. Akhir puasa berarti lebaran, ya udah mogok juga yang gitu. Jadi gak usah lah konyol. Rejim hari ini nggak bisa lagi diancam, karena rejim hari ini adalah rejim paling brutal, rejim paling brengsek yang ada. Maka kita tidak perlu lagi mengancam rejim, tapi menunjukkan kualitas rakyat, menunjukkan bahwasanya kami tidak sedang mengancam, tapi kami sedang melawan. Maka mari kita tunjukkan perlawanan itu secara konkret, kawan-kawan. Mari kita tunjukkan bahwasanya rakyat bisa bersatu. Kita bisa melakukan mogok, misalnya tuh yang di pelabuhan melakukan mogok, lumpuhkan pelabuhan. Yang di bandara melakukan mogok, lumpuhkan bandara. Yang di pabrik keluar dari pabrik, lumpuhkan itu. Yang di kampus-kampus keluar dari kampus. Yang di rumah-rumah yang digagang, semua penuhi jalanan. Itu yang harus kita tunjukkan. Agar apa? Agar pemerintah mendengar dan patuh pada kita. Karena apa? Karena sejatinya pemerintah itu hanyalah pembantu kita. Logikanya sederhana. Jika pembantu tidak bisa lagi diatur, maka pecat saja pembantunya. Makanya sama kayak meme yang terakhir kita bikin itu, Bang baliho yang itu, PHK Jokowi tanpa pesangon. Dan itu yang harus kita tunjukkan. Karena apa? Karena sumber masalahnya adalah presiden kita sendiri. Karena apa kita mengatakan sumber masalah presiden kita sendiri? Kan dia pernah mengatakan tidak ada visi dan misi menteri, yang ada visi dan misi presiden. Berarti kesimpulan Perpu Ciptaker hari ini adalah kesalahan presiden. Keinginan presiden. Dan keinginan presiden. Apapun yang masalah terjadi di negara ini, itu salah presiden. Iya. Kenapa kita bilang? Karena dia sudah mengatakan dan mengunci dengan kalimat tidak ada visi dan misi menteri, yang ada hanyalah visi dan misi presiden. Yes. Kita mau bicara hukum, omong kosong hukum yang ada saat ini. Omong kosong itu semua. Kenapa kita mengatakan omong kosong? Sampai hari ini kasus ratusan orang mati di stadion Kanjuruhan. Apanya yang salah, siapa dibikin? Angin. Karena angin. Kan gila. Yang menembak siapa? Yang beri perintah siapa untuk menembak? Tapi yang salah angin. Kan gila ini. Jadi jangan harap, kita nggak bisa lagi berharap pada hukum kita. Kita nggak ada. Kalau kita mau merubah negeri ini, kalau kita benar-benar berada dalam gerakan perubahan, maka rubah total negeri ini. Mari kita tunjukkan kekuatan rakyat sendiri, wujudkan people power secara nyata. Itu yang harus kita lakukan, kawan-kawan.